Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang masyarakat madani yang akan dibawakan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama, saya sendiri Syahril Nafazakiyah sebagai pemateri pertama, yang kedua, Dian Widyasari sebagai pemateri kedua, yang ketiga, Muhammad Raka Satria sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, yaitu materi pertama tentang pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau sering disebut sebagai civil society adalah sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral dan menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Cicero adalah salah satu orang barat yang pertama kali menggunakan kata society civil dalam filsafat politiknya. Menurutnya, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya terdapat juga di dalam firman Allah, Quran Surat As-Saba ayat 15, yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda atau kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, atau kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dan rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat madani. Ciri-ciri masyarakat madani yang pertama itu free public sphere, adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat. Yang kedua, demokratis. Masyarakat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi sosial dengan sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Yang ketiga, toleran. Sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Yang kelima, keadilan sosial, keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara mencakup seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, prinsip-prinsip masyarakat madani. Masyarakat madani mempunyai beberapa prinsip, antara lain terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara, program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kelima, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Sejarah masyarakat madani. Membicarakan masyarakat madani atau Madinan Society, kita tidak mungkin melupakan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan keputusan jitu untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sebelum kedatangan Nabi, kota Madinah bernama Yasrib. Kondisi masyarakat Madinah jauh lebih baik daripada masyarakat kota Mekah. Pada waktu itu, mayoritas masyarakat Mekah adalah penyembah berhala. Sampai pada saat Nabi hijrah pun masih ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah. Pejabat Mekah waktu itu rata-rata adalah pejabat yang bermental korup, suka memeras, meminta upeti, dan
menzalimi masyarakat atau penduduknya. Di lain pihak, penduduk kota Yatsrib yang muslim telah berikrar tunduk membela Nabi, bahkan mereka membuat komitmen melalui perjanjian Aqobah pertama dan kedua. Di sisi lain, kota Yatsrib waktu itu budayanya amat maju. Masyarakat di sana jauh lebih terbuka dan demokratis, mau menerima pandangan baru serta tidak kaku dan kolot dengan pandangan kejahiliahannya. Pemberian nama ini bukannya tanpa alasan, melainkan Nabi memandang jauh ke depan bahwa kota ini memiliki prospek sebagai kota yang memiliki peradaban maju dan siap tinggal landas menuju suatu kemajuan, baik secara fisik maupun moral. Masyarakat berperadaban itulah yang kemudian disebut dengan masyarakat madani, yang merupakan suatu masyarakat yang terbuka, hidup rukun, dan damai dengan beragam keyakinan dan kepercayaan. Setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya secara lebih demokratis. Baik, saya akan melanjutkan bab selanjutnya. Masyarakat madani sering dikatakan serupa dengan istilah masyarakat sipil atau civil society. Konsep civil society sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat barat, yang mana istilah ini pertama digunakan oleh Cicero dengan kata societas civilis. Dalam filsafat politiknya, adapun istilah civil society pertama kali dicetuskan oleh Adam Ferguson, seorang filosof Skotlandia abad ke-18 yang juga menulis buku An Essay on the History of Civil Society pada tahun 1767. Dalam bukunya, Ferguson menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang memiliki kemampuan mengimbangi kekuasaan negara. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat madani. Pemberdayaan masyarakat madani guna mewujudkan ciri-ciri masyarakat madani dalam kehidupan bangsa. Tentu saja dibutuhkan sebuah proses yang panjang yang melibatkan berbagai unsur. Proses inilah yang layak dinamakan dengan proses penemuan kembali dan pemberdayaan masyarakat madani atau the recovery and empowerment of civil society. Sistem pemberdayaan masyarakat madani itu dapat ditilik dari segi individunya sendiri, kelompok maupun masyarakat. Pemberdayaan yang akan dibahas dalam tulisan ini dipilahkan dari segi strategi pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan tersebut juga dari segi potensi yang diberdayakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi pada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.